Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan lahir batin dan kemampuan untuk beraktivitas seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang EYD atau PUBI ya. Karena menurut perkembangan sebelum PUBI ada EYD dan sebelum itu juga ada sejarahnya ya. Di sini saya sudah siapkan materi yang akan saya sampaikan menggunakan PowerPoint, dan sekaligus saya juga punya buku dokumennya ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini ya. Jadi yang saya gunakan pedoman PUBI di sini ya, penulisan umum ejaan bahasa Indonesia. Di sini edisi yang keempat atau tahun terbitan yang keempat. Kalau tahunnya yaitu 2016, terbitannya yaitu terbitan yang keempat. Mungkin Anda sudah memiliki terbitan yang kelima, keenam, dan seterusnya. Silahkan ambil yang terbaru. Cuma kebetulan saya masih punya yang terbitan edisi yang keempat. Ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan PUBI ya, penulisan umum ejaan bahasa Indonesia. Yang dimaksud penekanannya EYD dan PUBI di sini tentang ejaan. E-nya ini yang sama dan artinya juga sama ya. Atau maksudnya atau tentang pembahasannya yaitu tentang ejaan, atau secara garis besar yaitu bentuk tulisan atau tulisan ya. Ejaan merupakan aturan dalam menggambarkan bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan. Jadi PUBI dan EYD ini penekanannya pada penulisan ya. Penekanannya pada tulisan atau cara menulis ya. Baik di situ menulis huruf, kata, kalimat, dan sebagainya ya. Nah, di sini dalam PUBI, dalam EYD, dalam ejaan maksudnya di sini ada minimal ya ada 3 aspek ya. Kalau tidak salah ada 3 aspek, 3 komponen yang dibahas, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaks. Fonologi di sini biasanya tentang bunyi-bunyi, seperti pemakaian huruf ya. Ada bilang O, ada bilang O ya. Tulisannya itu sama, tapi kadang-kadang kata melafalkan di situ ada perbedaan ya. Seperti saya bilang T, tapi orang lain bilangnya T ya. Ada T, ada T, padahal tulisannya sama. Makanya di sini bentuk penulisannya kita yang kita tekankan dari dalam pembahasan PUBI atau EYD di sini ya. Fonologi, font atau bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata ataupun alat ucap manusia seperti O, I, O, E gitu ya. Itu fonologi tentang huruf ya. Kalau morfologi ini bentuknya kata ya. Seperti kata saya, bapak, kaki, tangan, dan sebagainya. Kalau sintaks ini sudah bicara tentang kalimat, gabungan kata ya. Kalau yang fonologi di sini mungkin per huruf atau per huruf. Kalau morfologi ini sudah gabungan beberapa huruf menjadi satu kata, seperti kaki, tangan. Kalau sintaks di sini gabungan beberapa kata menjadi kalimat, gitu ya. Jadi ilmu tentang kalimat, bagaimana menyusun kalimat pasif, menyusun kalimat aktif, dan sebagainya ya. Kalimat menggunakan kata dasar, kata imbuhan, dan sebagainya. Di sini yang membahas yaitu sintaks atau sintaksis. Kalau kita lihat dari sejarah perjalanan ejaan, itu mulai dari 1901 sampai dengan 1947 itu menggunakan ejaan Van Ophuijsen ya. Terus berkembang lagi 1947 sampai 1972 itu menggunakan ejaan Suwandi atau ejaan Republik ya. Terus dari 47 ya, 1947 sampai dengan maksudnya dari 1972 ini ya sampai dengan 2015
ya. Itu istilahnya yang kita gunakan itu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini yang saya warna merah ya. Terus EYD 2015 diganti lagi istilahnya yaitu PUEBI, penulisan umum atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa di sini berkembang, mengalami perkembangan, mengalami perubahan, mengalami penambahan dan sebagainya, sehingga perlu kita susun ya. Sebagai seorang pendidik dan sebagainya perlu mengarahkan mana kata bahasa yang baik dan benar, mana kata yang tidak benar, atau istilah yang baku, kata-kata yang baku dengan kata-kata yang tidak baku. Karena kita lihat dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya mempengaruhi banyak bahasa, banyak perkembangan bahasa. Ya. Salah satunya di sini bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia ini mengalami perkembangan, penambahan dan sebagainya karena adanya salah satu yaitu penyebabnya teknologi. Kalau dulu ya bahasa berkembang itu sangat lambat. Kenapa? Karena teknologinya mungkin kurang. Ya. Salah satunya di sini ambil saja sosmed ya. Jadi perkembangan bahasa di situ tambah banyak, itu bisa diambil dari bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa dari luar. Ya, ada adopsi, ada adaptasi, ada terjemah. Ya. Jadi kalau misalkan bahasa asing mau masuk ke bahasa Indonesia, mungkin kalau dulu masih mengalami perjalanan, bertemu langsung dengan orangnya, dan sebagainya. Makanya prosesnya lama. Tapi kalau sekarang adanya sosial media, ya, kita menggunakan Facebook dan macam-macam ya, sosial media, tanpa kita datang ke lokasinya, datang ke negaranya, orang lain bisa komunikasi dengan kita. Ya. Dan perjalanan di situ tidak butuh 1 hari. Ya. Yang namanya online, menggunakan sosial media, teknologi, tidak nyampe 1 menit sudah kita bisa tatap muka, bisa kita berbicara dengan orang lain. Sehingga bahasa-bahasa Indonesia banyak yang ngambil dari istilah-istilah atau bahasa asing. Itu salah satunya adopsi, adaptasi, dan terjemahan, sehingga bahasa Indonesia tambah banyak, vocabulary-nya atau istilah-istilah bahasa Indonesia tambah banyak, maka perlu diluruskan, perlu dibukukan, perlu dijadikan pedoman. Mana bahasa yang baku, mana bahasa yang tidak baku, mana bahasa yang baik dan benar, mana bahasa yang tidak baik. Gitu ya. Makanya adanya PUBI atau EYD di sini biasanya dibukukan atau tertulis menggunakan buku kamus ya. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa-bahasa atau kata-kata yang benar atau yang baku ya. Seperti yang kita rasakan pada tahun sekarang, kita sudah menggunakan istilah PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau penulisan umum ya, Ejaan Bahasa Indonesia. Kita lihat EYD atau PUBI, ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di sini maknanya sama tentang ejaan atau penekanannya pada tulisan. Saya tekankan lagi bahwa PUBI atau EYD ini penekanannya pada penulisan. Entah di situ penulisan huruf, penulisan kata, atau penulisan kalimat. Ya. Kita ketahui bahwa pengertian dari EYD atau PUBI di situ maknanya sama, yaitu tentang pedoman atau aturan atau tata cara penulisan ejaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perlu dibakukan, perlu diselaraskan ya. Penulisan bahasa Indonesia di sini. Tambah banyak kata-kata, tambah banyak orang yang berbicara, maka kita juga harus mengikuti perkembangan ini. Ya. Misalkan di daerah satu sudah bahasanya seperti ini, ada adopsi, ada adaptasi dari bahasa luar. Masuk ke daerah yang lain, tentunya agak bingung. Misalkan di daerah lain itu masih belum adanya perkembangan bahasa di situ. Makanya perlu kita beradaptasi. Ya. Sehingga dengan beradaptasi di situ, biasanya orang agak kebingungan, masih bingung ini, bingung itu, dan sebagainya. Maka diberikan solusi, yaitu diberikan pedoman bahwa bahasa yang baik dan benar ini harusnya seperti ini. Cara penulisan kata seperti ini, cara penulisan kalimat seperti ini. Ya. Makanya adanya perkembangan di sini perlu kita syukuri juga, perlu kita ikuti perkembangan ini sehingga bahasa kita, kosakata dan sebagainya kita juga ikut berkembang atau tambah banyak vocabnya ya. Untuk masalah buku yang saya sampaikan tadi, yang ini PUBI ya,
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sudah saya simpan di Google Drive, atau Anda bisa cari di internet ya, bisa browsing di situ, insya Allah sudah banyak ya. Cuma ketika Anda masih bingung, silakan Anda nanti bisa masuk di Google Drive yang sudah saya sediakan di sini ya, tinggal Anda klik ya. Untuk selanjutnya, apa fungsi dari EYD atau PUBI ya? Yang pertama, sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga siswa atau pelajar ataupun mahasiswa ataupun dosen, guru dan sebagainya dalam menuliskan, membuat suatu karya ilmiah, salah satunya itu harus berpedoman terhadap penulisan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu contohnya sudah ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Anda cek sendiri di Google Drive yang sudah saya sediakan di sini, sudah ada pedomannya. Jadi cara penulisannya, cara penulisan judul, kalimat dan sebagainya, di situ sudah disediakan. Salah satunya di PUBI di sini atau EYD di sini sudah disiapkan bagaimana cara menuliskan judul yang benar, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka, bagaimana cara menuliskan huruf tegak, bagaimana menggunakan huruf kapital, tegak dan miring dan sebagainya. Sudah disediakan di sana. Jadi tidak sembarangan orang yang menyusun suatu karya ilmiah, salah satunya ya, menyusun karya ilmiah di situ karena sifatnya formal, maka kita perlu menyesuaikan dan mengikuti aturan dan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga yang akan membaca di situ seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya nasional tapi internasional ya. Kalau secara nasional mungkin tiap daerah, satu daerah mungkin satu pulau mungkin sama, tapi kalau misalkan orang lain, pulau lain yang akan membaca, biasanya ada kebingungan karena bahasanya tidak menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang formal. Sehingga dengan adanya PUBI di sini kita dijadikan satu, istilahnya pedoman yang benar ya. Jadi pedoman yang benar di Jawa seperti ini, di Kalimantan seperti ini, di Sumatera seperti ini, di Papua seperti ini. Sehingga harapannya setiap orang yang membaca suatu karya ilmiah tulis atau tulisan kita itu tidak mengalami kebingungan lagi. Makanya di sini dibuatlah pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Di sini biasanya ada spasi ya, cuma ada kesalahan ya. Tulisan akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Tentunya kalau seragam, dibuat seragam bahasanya, penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuat seragam antara di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, NTB dan sebagainya, maka tentunya orang yang akan membaca lebih cepat bisa memahami apa yang kita tulis. Harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya EYD di sini, kita diseragamkan bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Penulisan kata ataupun kalimat, bagaimana caranya menyusun itu nanti menjadi bahasa-bahasa yang formal atau bahasa yang bagus, sehingga semua orang itu ketika membaca tulisan kita akan lebih mudah dan dapat difahami dengan cepat gitu ya. PUBI yang dibahas di buku yang tadi ada pemakaian huruf, ada pemakaian kata, ada pemakaian tanda baca yang dibahas di situ di file yang saya kasihkan. Nah ini ya, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca ya. Bisa Anda cek sendiri di sini, tidak begitu saya bahas secara luas, secara detail, karena kalau saya bahas secara detail atau secara luas mungkin waktunya terlalu banyak ya, sehingga Anda bisa membaca sendiri, bisa pahami sendiri apa yang ada di buku tersebut. Nanti saya kirimkan secara Google Drive atau saya kirimkan di grup-grup kelompok belajar atau grup mahasiswa atau kelompok siswa, biar nanti bisa belajar sendiri ya. Pemakaian huruf, di sini ada huruf abjad, vokal, tentunya sudah tahu ya. Abjad itu A, B, C dan sebagainya. Vokal itu yang berbunyi, ya mengeluarkan bunyi, huruf yang mengeluarkan bunyi atau suara seperti A, I, U, E, O. Konsonan di situ selain huruf vokal. Terusnya ada huruf diftong. Huruf diftong di sini gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi baru, dengan cara kita mengeluarkan kata itu satu hentakan ya.
ai, au, oi. Ini ai, au, oi ini di dalam EYD sampai di sini, tapi di dalam PUBI ada tambahan e, ya ada perkembangan lagi, ya tambahan e. Dan juga di PUBI ada huruf tebal. Bagaimana cara menggunakan huruf tebal dan sebagainya? Ini sudah ada aturan di dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, adanya di PUBI yang terbaru yang sekarang, ya. Pemakaian huruf tebal. Salah satunya gimana? Salah satunya yaitu cara menuliskan judul. Misalkan judul tugas Anda, judul skripsi, tesis, dan disertasi, ada aturannya di sini. Silakan Anda cek sendiri nanti bagaimana cara penulisannya. Ya. Kalau yang EYD cuma sampai dengan G. Ya. Dan D di sini, yang huruf diftong di sini, cuma ada 3 yang EYD. Tapi kalau PUBI sampai dengan 4. Ya, saya jelaskan lagi, huruf diftong itu gabungan 2 huruf vokal yang menghasilkan suara baru atau bunyi baru dengan cara 1 kali hentakan, 1 kali keluar. Ai, au, oi, ei. Ya. Kalau dibalik, misalkan iya, oi, iyo, tidak bisa ya. Jadi 2 huruf vokal tapi dengan syarat 1 kali hentakan, 1 kali keluar. Ai, au, oi, ei, gitu ya. Nah, gabungan huruf konsonan, ya. Kalau yang konsonan kan selain huruf vokal seperti SY, ya, syarat SY, ya. Terus transportasi TR dan sebagainya, NY, NG, ya, gabungan huruf konsonan. Banyak ya di sini ya. Terus penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Nah, saya lanjutkan. Mungkin yang saya bahas yang FG tapi tidak secara detail. Anda bisa pelajari sendiri, nanti bukunya saya kirimkan, ya. Lah, penggunaan huruf kapital di sini saya tekankan hanya contoh saja. Data lengkap bisa lihat di buku PUBI. Anda bisa cek di sini, ya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kita tahu petikan langsung itu ditandai dengan koma petik 2 di sini. Nah, ini ya. Dan di awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, di sini maksudnya K ini. Adik bertanya, koma. Nah, petikan langsung titik 2 ini ya. Kapan kita pulang? Atau adik bertanya, apakah kita bisa pulang? Jadi apakah itu menggunakan huruf kapital. Kalau yang di awal kalimat, nama orang dan sebagainya, unsur kekerabatan jelas menggunakan huruf kapital. Lebih detailnya Anda cek sendiri di PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar di situ sudah dibukukan, ya. Silakan Anda cek sendiri. Contohnya lagi di sini, adik bertanya, kakak sakit apa, dok? Nah, itu ya. Nah, jadi di awal ini yang dimaksud dengan awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, yang selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, yaitu termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku. Judul buku, judul karangan, artikel, makalah, surat kabar, dan sebagainya, kecuali kata tugas seperti di, yang menunjukkan biasanya tempat, ya, pergi ke pasar, ya, dari, dan ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma, ya. Ini maksudnya kenapa ini dibuat tebal ini sebagai penegasan saja, ya, biar lebih jelas lagi mana yang ditulis kapital. Cuma di sini saya lupa tidak saya pertebal, ya. Di sini tidak harus dicetak tebal, akan tapi di sini cukup dicetak miring dan menggunakan huruf kapital, ya. Di sini menggunakan huruf kapital. Pembahasan di sini huruf kapital D, A, M. Nah, ke di sini tidak perlu, ya, ini ya. Kecuali di sini langsung gabung dengan kata berikutnya, bukan berupa awalan atau berupa kata tugas, ya. Ini kan kalau ya ini jelas penulisannya dipisah. Kecuali di sini tidak dipisah, maka K-nya ini yang kapital, J-nya kecil. Ya. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, di sini merupakan judul buku atau judul artikel. Maka contohnya juga Anda mungkin membuat makalah, membuat surat tugas, membuat tugas. Misalkan karya ilmiah adalah titik-titik dan sebagainya dikutip dari. Ya.
pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Nah, maka pedoman penulisan karya tulis ilmiah, karena itu judul buku, maka setiap awal atau huruf pertama setiap kata di situ menggunakan huruf kapital. Contohnya juga di sini di bawah, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, ini ya. Ini namanya majalah, maka yang ditulis menggunakan huruf kapital setiap awal setiap awal kata. Bahasa dan sastra. Kalau dan-nya tidak, ya. Dan yang untuk di ke itu tidak perlu ditulis huruf kapital, kecuali dan di sini memang satu kata dengan sastra, ya. Misalkan bahasa dan kesusastraan, ya, menggunakan kesusastraan, maka K-nya ini yang kapital, sastranya ini kecil. Karena gabung satu kata di situ. Sastra dan kesusastraan. Itu ya. Jadi perlu Anda pahami juga, misalkan Anda mengutip dari jurnal, artikel dan sebagainya, Anda menuliskan judulnya di dalam pembahasan Anda, maka judul situ harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf miring, ya. Perlu saya tekankan kembali, selain menggunakan huruf kapital, kita juga menggunakan huruf miring. Nah, contohnya tadi, ya ini, ya. Huruf pertama setiap kata dalam judul. Nah, ini ya, selain menggunakan huruf kapital juga menggunakan huruf miring, ya. Ini juga. Makanya pembahasan yang di sini, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, ya. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, di sini Pujangga Baru ini adalah majalah, judul majalah. Majalah tentang Pujangga Baru, maka penulisannya menggunakan P kapital dan B kapital, dan di sini harus penulisannya menggunakan huruf miring. Makanya di sini nyambung dengan yang ini ya. Perhatikan lagi, kalau Anda menuliskan makalah menuliskan skripsi, tesis, disertasi, atau menuliskan jurnal atau menuliskan artikel, maka perlu penekanan juga, perlu diperhatikan bahwa kalau misalkan Anda mencantumkan judul, maka setiap huruf, setiap kata, ya, huruf pertama setiap kata itu dicetak miring atau menggunakan huruf kapital, ya, bukan huruf besar ya, huruf kapitalnya, menggunakan huruf kapital, dan sekaligus di sini menggunakan huruf miring, ya. Terus yang selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan, mengkhususkan huruf. Jadi sebagai penegasan saja, misalkan huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, ini sebagai penegasan saja. Istilahnya sebagai tanda bahwa kata abad ini memiliki huruf D di akhir kata. Itu ya. Ditulis misalkan. Ditulis mendapatkan awalan D. Nah, tulisan ditulis itu dicetak miring. D-nya juga mendapatkan awalan D di situ dicetak miring sebagai penegasan atau sebagai tanda. Terus huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Setiap bahasa asing ataupun bahasa daerah, bahasa asing ini di luar bahasa Indonesia. Maka di luar bahasa Indonesia, baik di situ bahasa internasional ataupun bahasa lokal, harus dicetak miring. Ya, harus dicetak miring. Salah satu contohnya apa? Misalkan Anda membuat makalah atau membuat skripsi, membahas tugas akhir Anda mengutip dari bahasa asing, misalkan Anda melakukan wawancara, dan yang diwawancari di situ kebetulan pakai bahasa Jawa, silahkan Anda tulis di dalam makalah Anda atau di dalam tugas akhir Anda, silahkan Anda tulis bahasa daerah dengan cara dicetak miring dan sekaligus diberikan makna atau arti apa yang dimaksud dengan bahasa tadi. Ya. Jadi bahasa asing itu tidak harus bahasa internasional kan, tetapi bahasa daerah juga masuk. Karena bahasa asing itu maksudnya di luar bahasa Indonesia. Terus penulisan kata, ya, ada kata dasar. Kata dasar di situ sebelum mendapatkan imbuhan, ya, sebelum mendapatkan awalan dan akhiran, ya. Misalkan tulis, itu kata dasar. Tapi kalau ditulis, menulis itu sudah berubah. Makanya di sini masuk kata imbuhan. Untuk lebih detailnya silahkan Anda cek sendiri di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. File yang tadi yang saya tampilkan di situ dibahas secara tuntas dan jelas. Ya.
Penulisan bentuk kata ulang, hati-hati ya. Penulisan gabungan kata. Nah, ini yang mungkin perlu saya tekankan. Yang nomor 4 ini sering terjadi kesalahan pada tugas-tugas mahasiswa, siswa dan sebagainya. Gimana cara menuliskan gabungan kata ya? Penulisan gabungan kata, misalkan tanggung dengan jawab, ditulis tanggung jawab. Penulisannya memang dipisah, benar dipisah. Tapi kalau misalkan ada awalan, ada akhiran, maka penulisan tanggung jawab tidak boleh tidak boleh ada spasi. Yang di sini ya maksudnya spasi di sini ya. Tanggung jawab itu tidak ada spasi. Tapi kalau misalkan ada awalan, tidak ada akhiran, itu dikasih spasi. Tidak ada awalan, ada akhiran, contohnya tanggung jawab kan, ya, akhiran kan, tetap tidak ada spasi. Tapi kalau misalkan dipertanggungjawabkan, ada awalan, ada akhiran, maka kata itu, dua kata tersebut, gabungan dua kata itu satu satuan, sehingga penulisannya tidak perlu dipisah atau tidak perlu ada spasi seperti ini. Ya, kalau cuma ada awalan, tidak ada akhiran, misalkan ditanggung jawab, ya, ditanggung jawab, ada awalan, tidak ada akhiran, maka tetap ada spasi. Tanggung jawabkan, tidak ada awalan, ada akhiran, tetap spasi. Tapi kalau ada awalan dan akhiran, pertanggungjawabkan, itu tidak perlu ada spasi ini ya. Terus penulisan pemenggalan kata pundai, pun ya, walaupun, ini kok ada dai ya, mungkin ada kesalahan penulisan saya. Ada kesalahan tulisan, Anda cek sendiri nanti di PUBI, file PUBI di situ sudah sangat lengkap ya. Di sini saya cuma mengupas kembali sedikit ya. Tulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata ini istilahnya dipecah ya. Misalkan pandai dipecah pan dengan dai. Buku, bu dengan ku ya. Bu strip ku. Pandai, pan dengan dai. Terus kata, ka dikasih strip ta, kata ya, gitu ya. Penulisan kata depan, di, ke, dan lain-lain. Nah, di dalam penulisan judul kalau ada kata depan di sini, kita perhatikan juga apakah menggunakan huruf kapital atau tidak, kita perhatikan. Dan cara penulisannya lengkap ada di PUBI file yang saya tampilkan tadi. Bisa Anda pelajari ya. Penulisan partikel lah, kah, pun ya. Walaupun dengan satu pun, tidak satu pun orang ya, jadi akhiran pun dan sebagainya. Anda cek sendiri di situ, banyak detail ya. Penulisan singkatan atau akronim seperti RP rupiah ya, SPD, MPD itu singkatan ya. Tulisannya menggunakan huruf kapital kecil ya. Pendidikan, kenapa D di sini kecil? Karena PD ini satu kata, pendidikan. Sehingga yang cukup ditulis itu cuma P-nya saja yang menggunakan huruf kapital, yang lainnya tidak. Penulisan angka bilangan seperti apa dalam penulisan paragraf, penulisan kalimat, Anda cek sendiri situ sudah sangat lengkap. Penulisan kata ganti, kumu, bukuku, bukumu, dan sebagainya. Penulisan kata sandang, si penjahat, ya, sang pencipta, dan sebagainya. Di situ sudah ada pedoman cara penulisan yang baik dan benar. Penulisan tanda baca juga perlu Anda perhatikan ya. Tanda titik ya. Setelah titik biasanya ada kalimat baru. Nah, ketika ada kalimat baru biasanya menggunakan huruf kapital di awal kata ya. Itu Anda perlu perhatikan. Tanda koma, setelah tanda koma biasanya seperti apa ya. Setelah titik, kalau Anda ketik ya, misalkan tanda titik, setelah itu titik, ada kalimat lagi pakai spasi ya. Spasi baru dilanjut dengan kalimat berikutnya ya. Jadi misalkan tanda baca, di sini tanda baca setelah itu titik tanpa spasi ya. Tanda baca titik. Kalau Anda menuliskan tanda baca spasi baru titik, itu kurang benar. Akan tapi yang benar tanda baca titik, setelah itu kasih spasi ya di keyboard, Anda klik spasi, setelah itu lanjutkan kalimat berikutnya. Tanda T2, hubungan pisah, tanya, seru, dan sebagainya sampai dengan penyikat atau apostrof. Silakan Anda cek sendiri di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah saya share tadi ya. Kata atau bahasa atau serapan. Nah, di sini saya sampaikan tadi perkembangan bahasa perjalanannya dari yang tahun 1901 ya
1901 sampai dengan 2015 sekarang di sini, bagaimana prosesnya? Prosesnya di situ ada perkembangan ya. Ada perkembangan yaitu menggunakan serapan, kata serapan ya. Yang paling umum yaitu ada 3 ya. Ada adopsi, ada adaptasi, ada menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia di sini menjadi lebih banyak. Mungkin pada tahun 2005 mungkin ya sekitar 1 miliar kata. Akan tetapi ketika sudah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apalagi sekarang, mungkin ratusan miliar atau triliunan miliar kata. Maka perlu diseragamkan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang benar. Di situ nanti ketika digunakan di Jawa, di Kalimantan, semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan. Entah di situ yang menggunakan adopsi, yang menggunakan adaptasi atau menerjemahkan itu sama. Ya. Jadi penulisan kaitannya dengan penulisan karya tulis ilmiah, di situ menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang benar. Makanya di sini kita harus memperhatikan penulisan umum atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kata serapan di sini kata yang direproduksi. Jadi yang diproduksi kembali oleh orang, ya. Kita misalkan saya berbicara dengan orang asing dan orang asing di sini bicara dengan saya dan saya menerima kata-kata di situ dan saya mau gunakan mau saya produksi atau mau saya buat kata-kata itu dari orang asing menjadi bahasa Indonesia dengan 3 cara, ya. Bisa adopsi, bisa adaptasi, bisa menerjemahkan. Nah, apa yang dimaksud dengan adopsi? Adopsi yaitu unsur serapan yang dipungut secara utuh. Jadi tanpa kita merubah kata di situ, langsung kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah asing tidak kita rubah, kita serap, kita ambil dari bahasa asing, kita gunakan ke dalam bahasa Indonesia. Itu kalau adopsi. Tapi kalau adaptasi mengalami penyesuaian. Jadi seperti contohnya, yang penyesuaian transportation ya, itu kan bahasa Inggris, tapi masukkan bahasa Indonesia transportasi, television ya, jadi televisi, itu ya, adaptasi dan sebagainya. Kalau menerjemahkan ya, dari istilah-istilah asing yang diambil maknanya atau artinya apa, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk lebih jelasnya Anda bisa mempelajari yang ada di sini ya. Di PUEBI sudah dirinci secara detail penggunaan huruf miring termasuk di sini, penggunaan kata dasar dan sebagainya. Terus di sini di terakhir penggunaan tanda baca, menggunakan titik, koma, dan sebagainya sudah diatur di PUBI, sehingga harapan saya tidak akan mengalami kebingungan lagi. Cuma yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar saja atau sebagai penegas saja. Apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang difahami atau penjelasan atau kata-kata saya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.